yang telah meluangkan waktunya. Saya yakin ini memang sisi acara masih belum sia-sia banyak belum atau masih itu sempat untuk meluangkan waktu kemarin. Bapak, apa ya lo bapak ini siapa ya? Bapak udah ini ya? Masa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Komite beserta jajarannya, Bapak KTU, hormat yang sama kepada Bapak Ibu yang berhadir pada siang hari ini dalam rangka yang pertama tadi sudah selesai acara penerimaan rapot, kemudian kita lanjutkan acara rapat pembentukan komite yang baru periode 2023-2026. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat beriring salam kita diakan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai acara rapat pembentukan komite yang baru ini, itu sesuai dengan regulasi bahwa nanti teknisnya adalah dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk memilih secara aklamasi saja, nggak usah voting, siapa menurut Bapak Ibu yang bisa mewakili Bapak Ibu untuk menjadi anggota komite. Jadi prosesnya Bapak Ibu nanti namanya anggota komite dulu. Setelah terpilih anggota komite, kita persilakan ke depan. Nanti anggota komite yang merupakan pilihan dari Bapak Ibu itu akan bermusyawarah. Bermusyawarah siapa yang menduduki kepengurusan komite, baru namanya pengurus. Siapa yang menjadi ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Nah, begitulah Bapak Ibu teknisnya sesuai yang diamanatkan pada PMA nomor 16 tahun 2020. Tetapi sebelumnya saya atas nama Kepala Madrasah dan semua Dewan Guru mengucapkan ribuan terima kasih kepada komite yang lama. Kalau saya biasa memanggil beliau Abang Milhan Harahap, yang mana beliau sudah mengabdikan dirinya, mendedikasikan dirinya mulai tahun 2017 sampai saat ini. Tentu lelah jerih payah yang dialami beliau tidaklah sedikit. Oleh karena itu sangatlah layak saya yang sekarang diamanahkan sebagai kepala madrasah dan mewakili dari segenap Dewan Guru mengucapkan ribuan terima kasih kepada abang Anda. Semoga niat, pikiran yang abang curahkan, waktu yang tersita menjadi amal baik bagi abang, akan menambah deretan amal panjang ibadah abang yang nantinya akan menjadi bekal kita menemui Sang Pencipta. Jadi Bapak Ibu, kenapa komite ini penting? Komite itu sebagai perwakilan dari seluruh wali murid dan sebagai mitra madrasah itu sangat penting. Karena segala sesuatunya, apalagi terkait dengan pembiayaan, haruslah sepengetahuan komite dan yang mengelolanya harus komite.
andai kata nanti terpilih komite yang baru, mungkin satu dan lain hal, ada misalnya tugas yang diserahkan komite terpilih kepada salah satu Dewan Guru. Saya kepada Bapak Ibu Dewan Guru sudah wanti-wanti, kalau secara lisan jangan mau, buat surat kuasa. Contoh misalnya, ada misalnya program katakan yang membutuhkan pembiayaan cicilan misalnya. Tentu komite tidak mungkin tiap hari datang kemari, mungkin bisanya setiap Sabtu. Jadi Senin sampai Jumat didelegasikannya kepada guru misalnya. Itu harus memakai surat kuasa. Nah, Bapak Ibu, tidak ada ceritanya apabila pendidikan itu mau maju tidak terlepas dari pelibatan masyarakat dalam hal finansial. Barangkali saya yakin di benak Bapak Ibu ada asumsi, kan sudah ada BOS. Dengan adanya BOS itu gratis semua. Sekarang saya hanya sharing, bukan bermaksud mengajari Bapak Ibu, namanya saja BOS, singkatan dari bantuan operasional sekolah. Artinya apa? Yang dibantu oleh negara, oleh pemerintah terhadap lembaga pendidikan itu adalah sebatas bagaimana sekolah itu bisa beroperasi. Apa ukuran sekolah itu bisa beroperasi? Ada guru, ada gajinya, ada bahan ajar, dibelikan buku itu dari dana BOS itu, ada media pembelajaran supaya kegiatan belajar mengajar itu terlaksana, diberikan ATK dan seterusnya. Itu yang dibiayai oleh negara, sehingga itu saja pun memang sekolah itu bisa beroperasi. Tetapi saya yakin dan percaya, bukan hanya saya, Bapak Ibu, bukan hanya sampai di situ. Masuk setengah 8, jam 2 pulang, ekskul, kalau ada yang pembiayaannya laksanakan, tak ada stop. Kan itu. Sementara harapan kita sangat besar kepada anak-anak itu. Saya ambil contoh Bapak Ibu. Kemarin di anggaran 2023 itu pelatih drum band lapor sama saya, Pak, alat perkusi kita semua sudah tidak layak tanding untuk latihan. Bisa apa saja alatnya? Saya bilang, dia tulis kurang lebih 50 jutaan, dan saya lihat di Duknis bisa dipergunakan untuk itu, kita beli. Tetapi ketika kita berbicara anak-anak kita ikut tanding ke Medan, itu Bapak Ibu ada dananya itu. Ketika kita berbicara anak kita mengikuti kompetisi sains seperti kemarin JSO, Junior Sains, apa itu, Junior Set Olympiad di Unimed, tak ada dana itu di BOS Bapak Ibu. Oleh karena itu disinilah kita butuhnya pelibatan masyarakat itu. Ini seperti yang sudah lalu, setiap ada seperti itu kita kumpul wali murid, Bapak Ibu guru taksasi dana jumlah sekian, bagi ke wali murid, kena 500 berapa, pokoknya kesini saya 500an itu. Jadi cara-cara seperti itu cara-cara manual. Bagaimana kalau kita cari opsi dan alternatif lain yang lebih efektif? Nah, itu hanya bisa dibicarakan oleh pihak madrasah kepada komite. Oleh karena itu sangatlah penting, sangatlah vital peran komite di dalam memajukan madrasah. Kemampuan negara untuk membiayai lembaga pendidikan itu hanyalah sebatas yang kita sebutkan di BOS tadi. Itulah dari Sabang sampai Merauke. Yang 20% itulah dibagi dari Aceh sampai ke Papua sana. Maka kalau sampailah misalnya untuk kompetisi sains pun sekolah itu ke Medan ditanggung oleh negara, bangkrutlah kita kurasa, iya kan? Dari Sabang sampai Merauke sana. Nah, jadi oleh karena itu saya sampaikan ini itu sebagai gambaran bahwa keberadaan komite sangat mutlak bagi setiap lembaga pendidikan.
Kita Bapak Ibu, saya sering itu memperhatikan sekolah-sekolah seperti MAN 1 Medan, MAN 2 Medan, itu bisa maju Bapak Ibu tak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam hal ini wali murid. Mereka, Bapak Ibu, saya berharap semoga acara ini dapat berjalan lancar, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesemuanya ini kita lakukan adalah untuk kepentingan Allah. Dan sekali lagi kita mengajar dari ada Bandi, oke. Dan satu lagi ada ibunya tahun 2023-2016 sebagai kandidat komite kita. Oke. Foto bersama. Oh, foto bersama ya. 1, 2. Oke. Madrasah hebat. 1, 2. Oke, Pak. Ala Rasulillah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka penerimaan raport siswa-siswi dan juga sekaligus pemilihan komite sekolah MTSN 1 negeri yang kita cintai ini. Kemudian setelah salam dari baginda kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah hakul yakin kita akan mendapat syafaat amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati kepala sekolah MTSN 1 Labuan Batu yang telah berhadir bersama kita, para guru, kemudian pengurus komite MTSN ini. Itu semuanya itu gunanya adalah untuk anak-anak kita yang belajar di sekolah kita ini. Saya kira tidak panjang lebar untuk kepengurusan saat ini yang dibacakan ada 4. Tentu nanti kita akan bermusyawarah akan menyusun kepengurusan tentu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Saya kira tidak kami perpanjang lagi. Dan satu hal tadi sudah saya sampaikan, yang kita butuhkan dalam komite ini adalah kebersamaan kita semua untuk memajukan dan mendukung segala program yang ada di MTSN ini untuk kemajuan pendidikan di sekolah yang kita cintai ini. Saya kira tidak perpanjang lagi, mohon maaf dari kesalahan. Mana tahu ada penyampaian yang kurang pas di hati kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa senggang antara ujian dan juga pengumuman libur dan juga prestasi penampilan anak-anak kami itu diikuti dengan seksama. Bapak Ibu, anak-anak kami, Bapak Ibu guru semuanya, mungkin ini salah satu kesempatan. Dulu Bapak Ibu mengantar